Ini bulan September, bulan kewaspadaan. Ingat. Jadi kalau besok PKI mau bangkit lagi, biarkan atau lawan, biarkan atau ganyang. Siap lawan PKI, siap ganyang PKI, siap habisi PKI. Takbir. Insubordinary disharmony, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya, tidak ada kepatuhan. Ya itu orang-orang yang harus kita waspadai. Ancaman-ancaman internal yang suka mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, dan model-model begitu tuh. Ya. Tidak uang, yang tidak yang sayur. Saya lihat itu minyak semua. Saya tidak ambil saya mungkin kalau orang saya tidak kita diam saja. Dia siapa nggak berpengaruh, nggak berpengaruh. Harga diri kehormatan kita, bisa sama dia. Karena saya tahu juga dia dapat angin. Tidak terima lapor katamu yang mengatakan kalau TNI seperti gerombolan, terlebih seperti ormas. Maksudmu? Kami dengar omonganmu, Effendi Simbolon. Kau bilang pimpinan kami, Panglima TNI, dasar tidak harmonis. Kau bilang TNI gerombolan, ormas. Kami tidak terima. Cara kami begini. Kau Effendi Simbolon melukai kami, prajurit TNI. Kau adu domba pimpinan kami. Kau adu domba TNI. Kami seluruh prajurit Kodim 0623 Cilegon sakit hati. Kami sudah mengabdikan diri kami untuk NKRI, bekerja 24 jam 7 hari untuk NKRI ini. Kau bilang gerombolan, sungguh menyakitkan. Effendi Simbolon, saya Kodim 0623 Cilegon bersama seluruh prajurit, seluruh PNS, keluarga besar Kodim 0623 Cilegon tidak terima ucapanmu. Wahai anak-anakku prajurit Tentara Nasional Indonesia, baik darat, laut, udara, dimanapun bertugas, baik di dalam negeri dan luar negeri, para komandan-komandan satuan, para kepala bagian, para staf, para panglima-panglimaku, ingat, jangan abai. Kalau abai, negaramu akan punah. Karena abai adalah awal dari kehancuran. Ini bulan September, bulan kewaspadaan. Ingat. Dan mengira bahwa PKI itu adalah sama dengan ormas-ormas yang lainnya, berbuat untuk rakyat, untuk mencapai cita-cita luhur kemerdekaan. Tetapi ternyata mereka berkhianat untuk mencari kekuasaan. Kita tidak bisa masuk ke istana untuk mempengaruhi presiden. Selamatkan negara dari pengaruh komunis, saudara. Sederhana, PKI itu kan komunis, bertentangan dengan undang-undang kita. Ada TAP MPR yang melarangnya. Dan juga sudah dari segi hukum itu bertentangan dengan hukum. Dari segi adat, moral, dan keadaan kita bertentangan. Pahamnya, itu paham diingat. Maka dari itu ketika muncul paham-paham demikian, sederhana sebetulnya. Yang pertama, setiap elemen kebangsaan kita menguatkan nilai-nilai kebangsaan. Yang kedua, PKI kan bertentangan dengan nilai agama. Cukup kita menguatkan nilai-nilai keyakinan agama kita dan sampaikan kemudian nilai-nilai keyakinan itu, kemudian sampaikan bahaya-bahaya isu yang tadi, komunisme dan sebagainya. Komunis itu adalah barang impor.
Jadi pemikiran-pemikiran dari luar, bukan dari dasar Islam dari negeri kita, bukan. Waktu itu pun masuk ke negeri kita adalah sebagai barang baru, pemikiran yang baru. Di Indonesia waktu sudah kaum muslimin, Islam. Kemudian setelah itu muncul komunis. Sehingga kalau ada kembali komunis itu bukan kepentingan orang Islam, bukan kepentingan warga negeri kita. Itu ada titipan. Dan itu harus paham. Pemerintah harus ngerti dong. Kalau pengen bertanding NKRI ya ini benalu-benalu atau susupan-susupan ini harus dikeluarkan lagi. Memangnya komunis apa ideologi yang asli milik kaum negeri kita? Kan sudah dijelaskan. Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Ketuhanan yang Maha Esa kemudian disyarahi oleh para mensyarahnya yaitu beragama. Dulu orang takut, orang terlibat, 7 turunan tak bisa jadi PNS. Hari ini mereka berkumpul dengan bangga. Kami anak PKI, kami berhasil menjadi anggota legislatif di seluruh Indonesia 200 orang. Kalian benci sama kami, silakan. Tapi APBD, APBN kalian siapa yang buat? Kami yang buat. Kalian boleh benci dengan kami, tapi kami yang punya aturan, kami yang punya peranan. Kalian boleh jadi polisi, kalian boleh jadi tentara, tapi yang membuat perangkat hukumnya siapa? Kami. Dia akan datang lagi. Takutkah orang beriman? Alah, ketahuilah, inna awliya Allah, orang-orang yang menolong agama Allah, maka Allah menolong hati mereka. La khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Jangan lupa, ada anak PKI namanya Ribka Ciptaning, pernah dengar gak? Yang menulis buku Bangga Jadi Anak PKI. Oke? Dan dia itu adalah pengurus PDIP. Dan dia mengatakan di partai itu ada 2 anak PKI. Apakah dia mau mendirikan partai komunis? Tidak. Tapi dia bisa menggunakan kekuasaan itu meminjam tangan pemerintah, membalaskan dendamnya kepada orang-orang Islam. Ini yang ditakutkan oleh orang Islam. Perkiraan tapi hampir tepat lah gitu ya. Itu kalau baru anaknya aja ya, dari jumlah orang tuanya, dan saya pernah meneliti betul itu 15 juta lebih. 15 juta. Belum cucunya ya. Kalau anak saya juga sudah punya 2 suara itu. PKI sekarang turun ke PDI Perjuangan. Diomongin PKI. Oh, foto PKI itu sampean saya bilang. Orang pikir itu bukan PKI kayak nama, bukan loh. Itu kan singkatan. Namanya Partai Komunis Indonesia. Lah saya partainya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dulu sering sekali kita dengar bahaya laten, ditertawakan. Tidak ada itu, ya, bahaya laten. Kemudian komunis sudah nggak ada lagi, ngapain disebut-sebut. Ternyata sekarang muncul. Jadi kita patut curiga juga yang bilang-bilang begitu. Yang nggak ada. Mungkin dia juga yang komunis sekali. Saya curiga bahwa di pemerintah kita telah kemasukan mereka-mereka ini yang menyiapkan satu gerakan mengembalikan komunisme, karena kita ingat tahun 65 itu bukan komunis Rusia. Itu ketahuan, kita nggak bisa dikadalin. Kita udah tahu ciri-ciri orang-orang darah komunis kok. Dia nggak bisa ketawa, nggak bisa bercanda, nggak bisa apa. Bisanya memaki-maki, sarkas, itu bisa. Mana mungkin lah PKI mau hidup lagi di Indonesia. Sekarang ideologi komunisme sudah hancur di dunia. Kan gitu. Saya ingin katakan sama Anda, satu, PKI itu tidak sama dan sebangun dengan komunisme atau sosialisme. PKI itu punya rahasia-rahasia dan punya plus-plus yang lain khusus untuk Indonesia. Kamu jangan menjadi LSM yang terjebak isu pemutarbalikan sejarah. Misalnya begini, wah itu dulu itu hanya bercerita Orde Baru, sebetulnya kejadiannya ada begini. Sejarah itu bisa dibolak-balik. Oke, sejarah bisa dibolak-balik, tapi kita ikut saja yang resmi. Karena Islam itu tidak mau ribet. Oke. Tapi rumah tenang ini fatwa dulu. Nanti kalau ketemu pangeran di fatwa demikian. Yang penting kalau dalam akidah Islam, kamu membenarkan satu ormas atau satu organisasi politik atau satu gerakan apa saja, itu cek
itu dari ajarannya apa? Tidak penting sejarah. Ini cara ajaran Islam. Kalau orang mengajak komunisme, mengajak ateisme, tidak bertuhan, itu pasti ajaran yang salah. Meskipun orang ini berperadaban secara benar, meskipun orang ini berposisi matur digolimi sekali. Misalnya ada orang yang digolimi, kemudian mengajarkan komunisme. Hanya karena digolimi, biasanya orang-orang LSM tertentu itu tersimpati. Nah, simpati terus membenarkan. Oh, itu terusah ngomong-ngomong, nah negeri ajarannya salah, jadi ini madlum, dia orang. Sekarang ajaran komunisme anti Tuhan, PKI itu madlum, orang madlum, ajaran